Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya kita diberikan kesehatan hingga hari ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang demokrasi, kepemimpinan, dan penegakan hukum dalam perspektif Islam. Sebelum membahas materi utama, kita perlu memahami bahwa Islam bukan hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah atau yang dikenal dengan hablum minallah, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesama atau yang dikenal dengan hablum minannas. Oleh karena itu, Islam memberikan pedoman dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam mengatur masyarakat dan pemerintahan. Nilai-nilai seperti keadilan, musyawarah, tanggung jawab, dan amanah menjadi dasar yang harus diterapkan agar kehidupan bersama dapat berjalan dengan baik. Dari sinilah muncul pembahasan mengenai demokrasi, kepemimpinan, dan penegakan hukum dalam perspektif Islam. Pertama, kita akan membahas tentang demokrasi. Secara umum, demokrasi adalah sistem yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam menentukan suatu keputusan. Walaupun istilah demokrasi berasal dari Barat, Islam telah lama mengenal konsep yang serupa, yaitu syuro atau musyawarah. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surat Asy-Syura ayat 38 yang menerangkan bahwa orang-orang beriman menyelesaikan urusan mereka dalam musyawarah. Artinya, ketika menghadapi suatu persoalan yang berkaitan dengan kepentingan bersama, Islam mengajarkan agar keputusan tidak diambil secara sepihak. Sebaliknya, setiap orang diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat sehingga keputusan yang dihasilkan lebih bijaksana dan dapat diterima bersama. Ada beberapa nilai penting yang menjadi dasar demokrasi dalam Islam. Yang pertama adalah musyawarah, yaitu membahas suatu persoalan bersama untuk mencapai kesepakatan. Yang kedua adalah keadilan, yaitu memperlakukan setiap orang secara adil tanpa membedakan latar belakangnya. Yang ketiga, persamaan hak, yang berarti setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat. Yang keempat, ada sikap menghargai pendapat orang lain, meskipun pendapat tersebut berbeda dengan pendapat kita sendiri. Yang terakhir adalah tanggung jawab, yaitu setiap keputusan yang telah disepakati bersama harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Namun, perlu dipahami bahwa dalam Islam, hasil musyawarah harus tetap sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah. Jadi, hasil keputusan tidak hanya berdasarkan suara terbanyak, tetapi juga harus sesuai dengan nilai-nilai syariat. Pembahasan selanjutnya mengenai kepemimpinan. Dalam Islam, seorang pemimpin bukan hanya seseorang yang memiliki jabatan atau kekuasaan. Lebih dari itu, kepemimpinan adalah amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 59 yang memerintahkan umat Islam untuk menaati Allah, Rasul, dan pemimpin selama mereka menjalankan tugas sesuai dengan ajaran Islam. Selain itu, Rasulullah SAW juga bersabda bahwa setiap orang adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Artinya, kepemimpinan tidak hanya dimiliki oleh presiden atau pejabat negara. Dalam kehidupan sehari-hari, kita juga bisa jadi pemimpin. Misalnya ketika menjadi ketua kelas, ketua kelompok, atau pengurus organisasi. Menurut ajaran Islam, seorang pemimpin sebaiknya memiliki beberapa sifat utama. Yang pertama adalah sidik atau jujur, sehingga dapat dipercaya oleh orang yang dipimpinnya. Yang kedua adalah amanah, yaitu mampu menjaga dan melaksanakan tanggung jawab dengan baik. Yang ketiga, tabligh, yaitu mampu menyampaikan informasi atau keputusan secara terbuka dan benar. Keempat, fatonah, yaitu memiliki kecerdasan dalam berpikir dan mengambil keputusan. Selain itu, seorang pemimpin juga harus bersikap adil, bijaksana, serta mengutamakan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan pribadi. Jika seorang pemimpin memiliki sifat-sifat tersebut, maka kepercayaan masyarakat akan meningkat dan tujuan bersama akan lebih mudah tercapai. Pembahasan selanjutnya adalah penegakan hukum. Dalam Islam, hukum memiliki tujuan untuk menciptakan keadilan, ketertiban, serta melindungi hak setiap orang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat An-Nisa ayat 135 agar umat Islam menjadi penegak keadilan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi ataupun status seseorang. Artinya, hukum harus berlaku sama bagi semua orang, baik orang biasa maupun orang yang memiliki jabatan. Dalam kehidupan saat ini,
Nilai tersebut dapat diterapkan oleh para penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, maupun lembaga peradilan. Mereka harus menjalankan tugas secara profesional, jujur, dan tidak menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki. Lalu, bagaimana penerapan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan kita sebagai mahasiswa? Contohnya, ketika mengerjakan tugas kelompok, kita dapat mengambil keputusan melalui musyawarah, sehingga semua anggota memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat. Apabila dipercaya menjadi ketua kelompok atau pengurus organisasi, kita harus menjalankan tugas dengan jujur, adil, dan bertanggung jawab. Selain itu, kita juga harus mematuhi aturan yang berlaku di kampus, misalnya tidak melakukan kecurangan saat ujian, serta menghormati hak orang lain. Meskipun terlihat sederhana, kebiasaan tersebut merupakan bentuk penerapan nilai-nilai demokrasi, kepemimpinan, dan penegakan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kesimpulannya, demokrasi dalam Islam diwujudkan melalui prinsip musyawarah yang tetap berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Kepemimpinan dipandang sebagai amanah yang harus dijalankan dengan jujur, adil, dan penuh tanggung jawab. Sementara itu, penegakan hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan bagi seluruh masyarakat tanpa membedakan kedudukan ataupun status sosial. Oleh karena itu, sebagai umat Islam sekaligus warga negara, kita perlu menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari agar tercipta lingkungan yang adil, tertib, dan harmonis. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai demokrasi, kepemimpinan, dan penegakan hukum dalam perspektif Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.